Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tanggal 16 Juli bulan ini tahun 2023, relawan pendukung Anies dan Partai Koalisi Indonesia Perubahan akan melakukan apel siaga perubahan di Gelora Bung Karno, Jakarta pada tanggal 16 Juli 2023 tahun ini, bulan Juli ini. Acara ini rencananya akan dihadiri oleh 200.000 orang dan banyak yang memprediksi akan lebih dari 200.000 orang. Tentu ini salah satu agenda awal show force dari kekuatan dukungan politik bagi Anies Baswedan setelah beliau selesai menyempurnakan ibadah atau ibadah haji tahun ini. Anies hari ini sedang di Mekah, di kota suci, dan beberapa hari lagi akan kembali ke tanah air, ke Indonesia, dan sekitar minggu depan pada tanggal 16 Juli akan menghadiri acara apel siaga perubahan yang digagas oleh relawan pendukung Anies dan Partai Nasdem. Salah satu relawan itu adalah relawan ABRI, Anies Baswedan untuk Rakyat Indonesia Bersatu, dan simpul-simpul relawan Anies. Jadi ini adalah kolaborasi antara jaringan pendukung relawan Anies dan Partai Nasdem serta Partai Koalisi Indonesia Perubahan. Jadi ini akan besar acaranya di Gelora Bung Karno tentunya, dan panitia acara telah meninjau lokasi Gelora Bung Karno yang akan dipakai dalam acara apel siaga perubahan ini. Dan ini mungkin saja bagian dari acara untuk pengumuman dari calon wakil presiden Anies Baswedan, cawapresnya Anies, mungkin diumumkan di apel siaga perubahan ini. Jadi Jakarta akan penuh dengan manusia besok, kemungkinan 200.000 orang lebih yang akan datang, mungkin akan lebih dari itu, bisa saja seperti 212 nantinya, yang jumlahnya mencapai jutaan. Karena kita tahu bahwa wilayah Jakarta, Jawa Barat, dan Banten itu adalah basis pendukung Anies, dan mereka mungkin akan hadir. Wah, ini sepertinya Stadion Gelora Bung Karno nggak akan cukup, mungkin akan di jalan-jalan lainnya. Dan pendukung Anies dari seluruh Indonesia pun akan ke Jakarta. Jadi ini adalah rezeki juga buat warga Jakarta yang berjualan UMKM seperti warung makan nasi, es cendol, dan juga jasa ojek online, dan juga hotel-hotel, ya tentu saja itu akan terisi. Jadi Anies selalu membawa kemajuan buat rakyatnya. Jadi event dari Anies Baswedan ini selalu menguntungkan rakyat, tentu sangat menguntungkan rakyat karena dihadiri oleh ratusan ribu orang, bahkan mungkin bisa mencapai mendekati jutaan orang. Kita tidak tahu karena hari ini arus besar kekuatan gelombang pendukung Anies itu makin masif, makin mengalir deras, bergelombang, dan makin membesar. Nah, ini apalagi Anies telah melakukan ibadah haji, ya. Ini tentu adalah satu penyempurnaan dari tirakat Anies setelah bulan Ramadan tirakat, dan Anies kemudian melanjutkannya ke Baitullah, ke kota suci Makkah Al-Mukarramah. Dan tentu Anies pulang dengan satu spirit yang lebih keras, lebih kencang untuk sebuah gerakan perubahan untuk Indonesia yang lebih maju, sejahtera, dan tentu saja adil. Ini adalah spirit baru
setelah Anies ibadah haji dan Anies akan siap menggemparkan atau menggebrak Indonesia demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tanggal 16 Juli, Mas Bro, jangan lupa di Gelora Bung Karno, Jakarta. Jika Anda ada waktu, maka datanglah dan ramaikan, karena Indonesia adalah negara demokrasi. Pemilihan umum adalah amanat konstitusi yang harus dijalankan, dan semua rakyat berhak memilih siapa calon presidennya. Dan tentu Anies Baswedan adalah orang yang dianggap sangat layak dan berpengalaman dan sudah pantas menjadi seorang calon presiden dengan segudang pengalamannya, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi Anies sudah sangat layak dan sudah siap tempur, sudah setelah haji siap tempur dan siap perang besar-besaran untuk memenangkan kontestasi pemilihan demokrasi tahun 2024. Oke teman-teman, kita simak beritanya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Indonesia. Indonesia, sebagai negara demokrasi, mengadopsi sistem pemilihan presiden yang secara langsung dipilih oleh rakyat. Dalam menghadapi Pilpres 2024, muncul sejumlah nama-nama yang potensial untuk memimpin negeri ini. Salah satu nama yang mendapat sorotan dan popularitas yang meningkat adalah Anies Baswedan. Arus dukungan bagi Anies Baswedan untuk menjadi Presiden Indonesia periode 2024 makin mengalir deras dan masif di seantero negeri. Pendukung Anies akan menunjukkan bahwa sokongan tersebut real dengan menggelar apel siaga perubahan di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada Minggu tanggal 16 Juli tahun 2023 mendatang. Kegiatan tersebut diperkirakan akan dihadiri oleh lebih dari 200.000 orang pendukung bakal calon presiden yang diusung oleh Koalisi Perubahan. Acara ini bisa sekaligus sebagai pengumuman calon wakil presiden dari Anies Baswedan. Ketua Umum DPP Relawan ABRI 1, Anies Baswedan Rakyat Indonesia Bersatu, Rahmat Syah, menjelaskan bahwa apel siaga perubahan merupakan rangkaian dari bentuk keseriusan rakyat pendukung Anies Baswedan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengkonsolidasikan kekuatan dan menunjukkan kepada publik bahwa persiapan menuju Pilpres sangat serius dan pasti. Rahmat Syah juga menegaskan bahwa kualitas kontestan calon presiden yang diusung oleh Koalisi Perubahan tidak diragukan lagi dan Indonesia akan lebih baik jika dipimpin oleh Anies Baswedan. Lebih lanjut, Rahmat Syah menjelaskan bahwa apel siaga perubahan ini diinisiasi oleh Partai Nasdem. Bagi mereka, kegiatan tersebut menunjukkan keseriusan dari Partai Besutan Surya Paloh tersebut untuk menghadirkan Indonesia yang lebih baik bersama Anies Baswedan. Mereka juga memberikan dukungan sepenuh hati untuk Anies Baswedan. Pertemuan antara ABRI 1, perwakilan dari sejumlah simpul relawan Anies, dan pengurus DPP Partai Nasdem, Damianus Bilo, telah diadakan pada Rabu, tanggal 28 Juni tahun 2023 di Nasdem Tower, Gondang Dia, Menteng, Jakarta Pusat. Dalam pertemuan tersebut, pihak ABRI 1 memberikan masukan dan siap untuk mengambil peran dalam segi safety atau pengamanan. Mereka juga melakukan konsolidasi dengan simpul-simpul relawan pendukung untuk mempersiapkan teknis acara apel siaga perubahan di hari H. Dukungan yang kuat dan masif untuk Anies Baswedan sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 tidak terlepas dari kinerja beliau sebagai Gubernur DKI Jakarta selama ini. Anies Baswedan berhasil memperbaiki infrastruktur dan pelayanan publik di Jakarta, seperti mengatasi banjir, meningkatkan kualitas pendidikan, dan memperbaiki sistem layanan kesehatan. Selain itu, Anies juga berhasil membangun citra yang positif dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan mengutamakan kepentingan rakyat. Anies telah memenuhi janjinya seperti membangun Stadion Sepak Bola Jakarta International Stadium JIS, membangun transportasi modern terintegrasi dan membuat kota Jakarta lebih maju, serta mewujudkan keadilan sosial di Jakarta. Pemilihan presiden yang demokratis adalah suatu keharusan bagi sebuah negara yang berdaulat. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat Indonesia untuk memilih pemimpin yang memiliki kualitas dan integritas yang baik.
dukungan yang kuat dan masif untuk Anies Baswedan sebagai calon presiden menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia percaya bahwa beliau memiliki kemampuan dan kualitas untuk memimpin negara ini. Dukungan yang kuat untuk Anies Baswedan juga didukung oleh program kerja yang jelas dan terukur. Seorang calon presiden harus memiliki visi dan rencana yang konkret untuk memperbaiki kondisi sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia. Program kerja yang terukur dan terperinci dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa calon presiden dapat memimpin negara dengan baik. Dalam menghadapi Pilpres 2024, masyarakat Indonesia harus menghindari kampanye yang negatif dan memperjuangkan kampanye yang konstruktif dan positif. Kampanye yang negatif dapat menghasilkan polarisasi dan konflik di kalangan masyarakat, sedangkan kampanye yang positif dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dukungan yang kuat dan masif untuk Anies Baswedan sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memandang bahwa beliau memiliki kemampuan dan kualitas untuk memimpin negara ini. Namun, masyarakat juga harus mempertimbangkan dengan cermat seluruh aspek dan isu yang terkait dengan calon presiden dan memperjuangkan kampanye yang konstruktif dan positif. Dengan cara ini, Indonesia dapat memilih pemimpin yang terbaik dan memajukan negeri ini ke arah yang lebih baik. Indonesia, sebagai negara demokrasi, mengadopsi sistem pemilihan presiden yang secara langsung dipilih oleh rakyat.